Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1271 Pertemuan Siyu dan Kaisar Si 2. Ini juga semacam penjelasan, tetapi mengenai kebenarannya, dia mungkin masih harus menyelidikinya secara pribadi untuk mengetahuinya. Siyu mengikuti metode penggunaan kristal reruntuhan dan menekan kuat-kuat di area resonansi. Kristal reruntuhan berubah menjadi bubuk. Tepat setelah itu, frekuensi fluktuasi spasial khusus datang dari dalam. Dalam sekejap, disertai dentuman, getaran udara terdengar seperti suara guntur. Kemudian, ruang khusus secara bertahap tumpang tindih dengan ruang planet biru. Mengaum, Bugi meraung dan menahan getaran spasial. Siyu melihat perubahan spasial di sekitarnya dengan tenang. Dalam sekejap mata, ruang berganti-ganti, dan mereka tiba di dunia kosong. Dunia yang benar-benar kosong ini sangatlah aneh. Hingga Siyu dan yang lainnya melihat sosok ilusi perlahan berubah menjadi tubuh fisik. Itu adalah seorang pria parubaya yang tegap, mengenakan jubah hitam dan emas yang disulam dengan pola naga berbintang yang menjulang tinggi. Di bawah gelombang emas yang bergelombang di ujung jubahnya, lengan bajunya berkibar tinggi tertiup angin. Alisnya yang melengkung terangkat dengan percaya diri, dan matanya di bawah seperti air musim gugur, seperti bintang yang dingin, seperti permata berharga, tajam dan memikat. Mengaum, 11, Bugi, dan yang lainnya menggeram saat mereka melihat sosok ini. Citong dan hewan peliharaan lainnya sedikit mengernyit karena tidak percaya. Kaisar Si, bagaimana mungkin? Bagaimana Kaisar Si bisa muncul dengan begitu mudah? Siyu juga terdiam dan menatap pria di depannya dengan tenang. Kita bertemu lagi. Kata-kata pertama pria itu mengejutkan Siyu, dan dia menganggapnya sulit dipercaya. Kaisar Si, kata Siyu. Saat itu, ketika saya sedang berbicara dengan Jenderal Mu Huiyin di depan reruntuhan roh heroik, Anda melintasi waktu untuk melihat saya dari jauh. Saya tahu bahwa kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pria parubaya itu tersenyum dan tertawa. Junior, siapa namamu? Setelah hening beberapa saat, Siyu menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Siyu, penjinak binatang Dong Huang dari masa depan. Kamu benar-benar memupuk semangat kepahlawanan garis keturunan Mu Huiyin sampai sejauh ini. Tidak peduli di era manapun, ini sangat jarang terjadi. Tatapan Kaisar Si tertuju pada Citong, lalu pada Eleven dan yang lainnya, dan dia memuji. Namun, itu normal. Kaisar Senior Si, keadaanmu saat ini adalah, Siyu tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Kaisar Si benar-benar memiliki kesadaran diri dan telah berada di sini sepanjang waktu. Sungguh sulit dipercaya. Saya tahu mengapa Anda ada di sini, kata Kaisar Si. Ini bukan tubuh utamaku. Tubuh utamaku terjebak di reruntuhan lain. Saat itu, ketika saya menjelajahi reruntuhan di sini, saya sudah cukup siap. Saya tidak menyangka masih terjebak di dalam. Namun, saya sudah menghitung hasil ini. Kemunculanmu adalah titik balik bagiku untuk meninggalkan reruntuhan. Siyu menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya-tanya apakah ini penipuan yang dilakukan seseorang yang berpura-pura menjadi kaisar. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat penipuan ini dan membubarkannya. Tidak, sosok di depannya pastilah Kaisar Si. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi di reruntuhan roh heroik. Mungkinkah Kaisar Si bisa kembali? Dia akan menghidupkan kembali Kaisar Si. Kaisar Senior Si, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Siyu bertanya. Bagaimana situasi di planet biru sekarang? Bisakah panggung mitos dihidupkan kembali? Belum tapi segera. Dalam beberapa tahun, tingkat dewa akan lahir dan secara bertahap dibuka segelnya. Begitukah? Masih jauh dari cukup. Kaisar Si berkata, setelah kebangkitan mistis planet biru, bantu planet biru meningkatkan batas atas levelnya lagi. Alam tubuh utamaku telah mencapai di atas tingkat dewa, dan aku terjebak di dalam reruntuhan. Hanya dengan terhubung ke planet biru di jalur spasial yang stabil saya dapat kembali. Planet biru era mitos seharusnya mampu menampung dewa tertinggi seperti naga leluhur di tingkat tertinggi, tetapi bentuk kehidupan dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi tidak berdaya. Oleh karena itu, masih perlu mengambil satu langkah ke depan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membuka jalur spasial. Siyu, Eleven, Bugi, dan yang lainnya. Petik 2 tanda tanya petik 2.
Di atas level dewa, Siyu berkata dengan kaget, Kaisar Senior Si, berhentilah bercanda. Tingkat super surgawi. Kaisar Si memandang Siyu dan berkata dengan tenang, reruntuhan yang saya kunjungi seharusnya berasal dari era kosmik terakhir. Selama proses eksplorasi, saya memperoleh warisan kekuatan suci, dan wilayah saya meningkat 2 tingkat, melebihi tingkat dewa, tetapi saya terjebak di dalam karena ini. Kamu sangat istimewa. Telepatimu sangat mirip dengan diriku yang sekarang. Kamu seharusnya memasuki reruntuhan era kosmik terakhir, kan? Pada awalnya, saya hanya mengira Anda adalah calon ahli arkeologi, tapi dari kelihatannya, Anda tidak sesederhana itu. Identitas Anda lebih istimewa dari yang saya bayangkan. Bakat mendengarkan yang didapat dari telepati ini memang lebih nyaman untuk menjelajahi reruntuhan. Saya hanya mengalami perubahan kualitatif dalam telepati setelah memasuki reruntuhan ini, dan Anda seharusnya memiliki telepati ini pada saat itu. Siyu terdiam. Lelucon yang luar biasa. Jadi apa yang dijelajahi Kaisar Si bukanlah reruntuhan mistis, melainkan reruntuhan kosmik di era terakhir. Pengalaman kebetulan yang dibayangkan oleh murid Kaisar luar angkasa, Zilan, sebenarnya benar-benar terjadi pada Kaisar Si. Adapun apa yang dikatakan Kaisar Si, itu juga membenarkan dugaan Siyu untuk kedua kalinya. Bumi seharusnya menjadi planet biru dari era kosmik terakhir. Dia tidak hanya bertransmigrasi ke luar angkasa, tetapi dia mungkin juga bertransmigrasi ke waktu, dan itu adalah waktu yang sangat lama. Dia telah bertransmigrasi ke akhir umur kosmik yang menurut semua bentuk kehidupan di alam semesta mustahil untuk ditolak. Dengan cara ini, Siyu dapat memahami persamaan antara planet biru dan bumi. Itu setara dengan 2 reinkarnasi. Bab 1272 Pertemuan Siyu dan Kaisar Si 3. Yah, aku secara tidak sengaja memasuki reruntuhan zaman dan mendapatkan beberapa warisan kekuatan suci, kata Siyu. Saat itu, reruntuhan Taiji dan reruntuhan naga hijau yang dia jelajahi di bumi. Dari sudut pandang saat ini, itu memang reruntuhan sebuah zaman. Kaisar Si mengangguk dan berkata, sepertinya kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu. Menurut lintasan normal, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan planet biru untuk berkembang. Selain itu, era mistis planet biru pernah mengalami bencana besar. Jika bencana seperti itu muncul lagi, waktu saya terjebak di sini akan sangat tertunda. Setelah sampai di sini, saya menyadari bahwa alam semesta mengandung kedalaman yang tiada habisnya. Tingkat surgawi hanyalah permulaan. Selanjutnya, aku akan mengajarimu sebuah metode. Itu adalah sesuatu yang saya pahami setelah menerobos ke tingkat dewa. Itu adalah keterampilan telepati yang khusus digunakan untuk memecahkan reruntuhan. Bahkan ada kesempatan untuk mengintip reruntuhan era kosmik. Dengan itu, saya harap Anda dapat segera menjadi lebih kuat dan memberi makan planet biru. Jika kamu bisa membantuku dalam waktu 100 tahun, aku akan berhutang budi padamu 3 kali. 3 bantuan. Tidak, Yang Mulia, kontribusi Anda dalam mendirikan dinasti Dong Huang berlangsung selama ribuan tahun. Sebagai penjinak binatang Dong Huang, yang mendapat manfaat, sudah sepantasnya saya membantu Yang Mulia. Siyu memasang ekspresi lurus dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membantu planet biru meningkatkan levelnya sesegera mungkin dan membangun jalur spasial yang stabil. Kaisar Si terdiam. Hewan peliharaan di sekitar Siyu juga sangat diam. Seolah-olah mereka akan mempercayainya. Dia sangat bersemangat di dalam. 3 bantuan dari makhluk super surgawi. Bagaimanapun, Zilan pernah mengatakan bahwa ada kurang dari 1000 makhluk dewa super di seluruh alam semesta. Terlebih lagi, Kaisar Si adalah bos besar berelemen waktu. Dia bahkan cukup mengesankan untuk memecahkan reruntuhan zaman itu. 3 bantuan darinya sudah cukup untuk diperebutkan oleh banyak makhluk. Kaisar luar angkasa, Lin Feng, dan para ahli lainnya yang telah meninggalkan planet biru awalnya ingin membantu planet biru meningkatkan levelnya. Sekarang, Siyu bisa dikatakan melakukannya dengan sedikit usaha. Singkatnya, jika dia menyelamatkan Kaisar Si, dia akan memiliki pendukung yang super. Selama dia tidak memprovokasi kelima monster kosmik itu, dia seharusnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di langit berbintang di alam semesta. Dengarkan baik-baik.
Kaisar Si berbicara perlahan dan menggunakan telepati untuk membimbing Siyu mempelajari keterampilan memecahkan reruntuhan yang telah dia pelajari dengan susah payah selama ribuan tahun untuk memecahkan reruntuhan era kosmik. Di pulau terpencil di lautan, sesosok tubuh sudah lama duduk bersila. Siyu masih menerima keterampilan memecahkan reruntuhan yang diajarkan oleh Kaisar Si. Terlalu banyak informasi, hampir membuat otaknya meledak. Untungnya, Siyu mendapat dukungan dari tetesan air memori dan buah pohon dunia untuk dipelajari, dan dia menjadi siswa bintang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kaisar Si secara tidak sadar menyamakan arkeologi reruntuhan dengan penguatan, Siyu masih menyukai keterampilan memecahkan reruntuhan yang diajarkan oleh Kaisar Si. Ini lebih disukainya daripada apapun yang dapat menggandakan kecepatan meditasinya. Mungkinkah ia memecahkan reruntuhan era kosmik? Ini hanyalah hadiah terbaik sebelum dia meninggalkan planet biru dan menuju ke langit berbintang. Reruntuhan, rajamu akan datang. Kaisar Si tidak berani ceroboh. Dia berkultivasi berulang kali. Dia bahkan belum pernah bermeditasi seserius ini. Di sampingnya, tumpukan hewan peliharaan membantu Siyu. Beberapa dari mereka sudah pingsan karena kelaparan dan berubah menjadi bentuk hemat energi untuk memasuki mode tidur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siyu akhirnya membuka matanya. Saya tidak menyangka bahwa keterampilan ini juga mencakup metode pengembangan bakat penguatan waktu dan bakat penguatan ruang. Saya belum punya waktu untuk mempelajari bakat penguatan spasial yang dibawa Zilan dari planet terapung, tapi saya mempelajarinya terlebih dahulu dari Kaisar Si. Di antara 18 keterampilan pengembangan bakat yang dibawa oleh Zilan, hanya bakat penguatan spasial dan bakat penggabungan yang direncanakan Siyu untuk dipelajari ketika dia ada waktu luang. Menakjubkan. Setelah Siyu membuka matanya, pikiran pertamanya adalah Kaisar Si terlalu kuat. Dia tidak hanya memecahkan reruntuhan era kosmik dan menjadi manusia planet biru pertama yang diduga telah mencapai tingkat super surgawi, tetapi dia juga menerobos batasan manusia planet biru dan mengembangkan metode belajar mandiri dan pengajaran dari zaman kosmik, talenta kedua dan ketiga. Sebagai perbandingan, bakat para jenius luar angkasa yang dapat memperoleh metode pengembangan bakat tidak terlihat menakutkan seperti yang dimiliki oleh orang-orang besar asli di planet biru ini. Tunggu, apa yang terjadi? Setelah Siyu bangun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Beastaming Space pertamanya sepertinya sangat dekat dengan level 9. Harusnya feedback dari pengembangan bakat mental, pembelajaran bakat penguatan spasial, dan bakat penguatan waktu, kata Ling di sampingnya. Berapa lama aku mencernanya? Siyu melihat lingkungan sekitar pulau terpencil dan bertanya. Sekitar setengah bulan telah berlalu sejak Kaisar Si mengajarimu keterampilan itu. Setengah bulan, Siyu menggaruk kepalanya. Begitu lama, mengapa rasanya seperti berlalu dalam sekejap mata? Dalam ingatannya, dia hanya terus meminta tetesan air kenangan pada susu dan baby ginseng untuk buah pohon dunia. Lupakan saja, biarlah. Saya merasa jika saya bermeditasi selama 2 bulan lagi, saya memiliki peluang untuk menembus level legendaris. Kata Siyu. Masih bisa lebih cepat. Ling berkata, Beastaming Space Anda saat ini telah diperkuat oleh bakat Anda. Anda sudah mengontrak setengah dewa kelima di atas level Anda. Cepat atur baby ginseng. Setelah menembus level setengah dewa, efek buah pohon dunia akan lebih baik. Ini memungkinkan Anda mengembangkan bakat penguatan spasial Anda ke level 8 lebih cepat. Pada saat itu, Anda dapat mengontrak totem ke-6, Little Z, di atas level Anda. Berdasarkan umpan baliknya, Anda seharusnya bisa langsung menembus ke level 9, yang lebih cepat dari meditasi normal. Yang terpenting, anak-anak akan pingsan karena kelaparan. Untuk menjagamu, Bugi dan yang lainnya tidak pergi ke kota Istana Naga untuk melakukan freelot. Mereka mengandalkan susu dan baby ginseng untuk menyediakan makanan selama setengah bulan. Dan setelah baby ginseng menerobos, ia bisa mengucapkan selamat tinggal pada kelaparan. Siyu tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Jika Anda lapar, carilah makanan sendiri. Jangan selalu menungguku membawakanmu makan. Kamu tidak muda lagi. Saatnya belajar menjadi tamu dari faksi demigod lainnya. Tetapi saya merasa kondisi mental saya cukup baik. Ling, ya, seluruh tim telah merawatnya selama setengah bulan terakhir. Rasanya seperti merawat orang yang vegetatif. Mana baby ginsengnya? Cepat panggil baby ginseng untuk menerobos.
Siyu segera bangkit dan berkata, domain pohon dunia, bakat penguatan waktu, poin tambahan, dan perpaduan keterampilan. Kali ini, mari kita lihat seberapa jauh jangkauannya. Yi, di dalam tim, Eleven dan Bugi adalah yang paling mudah kelaparan, dan baby ginseng serta susu adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk kelaparan, terlepas dari nilai gizinya. Susu memiliki kontrak laut biru dan energi tak terbatas, sedangkan baby ginseng dapat mempertahankan penghidupannya melalui fotosintesis dan air minum. Dengan susu, pemasok yang bisa dengan santai memadatkan kristal energi elemen air level 9, sangat mudah untuk mengisi perutnya. Mereka hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu masing-masing. Oleh karena itu, sekarang, vitalitas baby ginseng tidak buruk, tidak seperti Eleven dan Bugi, yang tertidur. Panggil semua orang keluar. Ketika Siyu memanggil, dia melihat ke arah bayi ginseng yang melompat. Ya, akhirnya giliranku, seru baby ginseng penuh semangat. Ling diam-diam mengumpulkan air matanya di sampingnya. Itu bisa menjadi makanan untuk Daki. Keterampilan balapan. Super, tanda waktu, sempurna plus 47, ledakan bulan, sempurna plus 47, benih api kehidupan, sempurna plus 47, buah pohon dunia, sempurna plus 47, tubuh surgawi kayu hijau, sempurna plus 47, hutan matahari, sempurna plus 47, pengendalian tanaman, sempurna plus 47, buah jiwa, sempurna plus 47. Pada saat yang sama, Siyu melihat skill super baby ginseng. Dengan baik, menurut pengalaman Bugi terakhir kali, jika aku menggabungkan beberapa keterampilan, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama di tim yang memiliki dua keterampilan kuasi ilahi. Anda tidak terkalahkan. Ayo, saya akan menambahkan poin ke Transcendent terlebih dahulu dan melihat keterampilan mana yang memiliki fusi tinggi. Saat Siyu selesai berbicara, Eleven, Bugi, dan yang lainnya juga terbangun dan langsung tidak mengantuk. Bab 1273 Koki tingkat demigod 1. Yiya, Yiya, Yiya. Baby ginseng meneriakkan slogan itu dan berdiri di bahu Siyu. Siyu baru saja terbang di lautan, jauh dari pulau. Karena baby ginseng pasti akan memuat banyak kekuatan dunia kali ini, lebih baik menjauh dari sisi itu. Kaisar Si baru saja memintanya untuk meningkatkan kekuatan dunia di planet biru, namun dia telah berbalik dan menguras kekuatan dunia di sana. Itu sedikit tidak menghormati seniornya. Inilah tempatnya. Pada akhirnya, Siyu dengan santai menemukan alam mistis dan mistis di lautan. Ini seharusnya merupakan bekas tempat tinggal dan habitat makhluk-makhluk dari era mitos. Dari jejaknya, tidak ada makhluk yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jika itu terjadi di masa lalu, pasti tidak akan mudah bagi Siyu untuk menemukan reruntuhan alam mistik dan memasuki reruntuhan mistis. Namun, setelah mempelajari keterampilan telepati khusus Kaisar Si, Siyu kini menjadi radar reruntuhan dan kunci berjalan. Siyu menamakan teknik ini bakat, telepati, Passage of Time. Tidak heran Kaisar Si berpikir jika dia mempelajari keterampilan ini, dia bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Dia pasti bisa. Misalnya, meskipun tidak ada sumber daya fisik di reruntuhan ini, akumulasi kekuatan energi alam berkali-kali lipat lebih kuat daripada di dunia luar, sebanding dengan tanah harta karun seperti kota Istana Naga. Meskipun tidak sebesar kota Istana Naga, ada banyak manfaat bagi Siyu untuk dengan santai menggunakan tempat tanpa pemilik seperti itu. Contohnya, jika baby ginseng berevolusi berikutnya, ia pasti akan mengonsumsi sejumlah besar kekuatan alam dunia. Jika Siyu dan yang lainnya menerobos di Donghuang, mereka pasti akan langsung mengubah kota menjadi kota terpencil, tapi jika itu ada di sini, tidak ada masalah. Membuka. Setelah Siyu membuka paksa kediaman mitos ini, baby ginseng segera berakar di tanah di dalamnya. 11, Bugi, Daki, dan yang lainnya mengikuti di belakang dan bersorak untuk baby ginseng. Apakah tim bisa makan kenyang di masa depan bergantung pada baby ginseng kali ini? Koki tingkat setengah dewa, tanggung jawab. Ya, bising. Baby ginseng meledak marah. Ia tidak berhasil menjadi koki. Ia ingin menjadi bos tim. Ayo. Setelah Siyu selesai berbicara, baby ginseng berbalik dan mengenakan topi doktor yang cerdas. Ia mengambil napas dalam-dalam dan terhubung dengan kekuatan tanah. Tubuh surgawi kayu hijaunya dapat bermutasi dan berkembang biak.
Ia dapat dengan sempurna menyerap kekuatan alam bumi untuk tumbuh dan membawa sumber kehidupan. Bisa dikatakan itu adalah keterampilan fisik dasar sebagai suplemen tingkat dewa. Selain itu, keterampilan kuasi ilahinya, dunia, dapat memobilisasi kekuatan dunia. Kekuatan dunia adalah sumber dari sebuah dunia dan dapat berkembang menjadi semua kekuatan alam yang dimiliki oleh dunia ini. Itu setara dengan keterampilan sempurna untuk memobilisasi kekuatan alam dunia. Di tempat di mana energi alamnya sunyi, penguasa lain mungkin tidak bisa mengerahkan kekuatan alam sama sekali, tapi Baby Ginseng berbeda. Ia bisa secara langsung mengabaikan jarak melalui skill ini dan mengerahkan kekuatan alam dari seluruh dunia. Logikanya, dengan skill ini, Baby Ginseng akan lebih mudah mengeluarkan energi alami dibandingkan susu. Namun, hal itu tidak dapat membantu. Kebaikan dunia menghabiskan lebih banyak energi daripada penggunaan kontrak Laut Biru, dan levelnya lebih rendah dari susu. Hal ini menyebabkan kemajuan bongkar muat terus-menerus terhambat, dan biaya waktu yang harus dibayar terlalu tinggi. Terkadang, memberi makan Eleven hanya mungkin dilakukan setelah bekerja selama sehari. Namun, ketika mencapai level totem, semuanya akan terselesaikan. Di reruntuhan, Baby Ginseng berubah menjadi tubuh utama Ginseng dunia, pohon dewa yang menjulang tinggi. Xiyu juga mengaktifkan bakat seperti World Tree Domain dan Psychic Resonance untuk membantu Baby Ginseng menerobos. Penggabungan bayangan pohon dunia dan ginseng dunia membuat efisiensinya dalam memuat kekuatan dunia sedikit lebih cepat. Namun, ini bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah meningkatkan poin. Dengan dukungan dari berbagai hewan peliharaan, Xiyu pertama kali menambahkan beberapa tanda waktu pada Baby Ginseng. Sebuah lingkaran cahaya menyelimuti pohon dewa. Dengan kekuatan poin Xiyu, tanda waktu dengan kemahiran tertinggi pada tingkat sempurna secara langsung mencapai transendensi. Saat ini, jumlah maksimum tanda waktu yang dapat diringkas adalah 1. Segera, itu akan menjadi 2. Dengan kata lain, Baby Ginseng akhirnya bisa menyingkat 2 tanda waktu dan bangkit kembali 2 kali. Jika tidak menghadapi musuh yang bahkan bisa melenyapkan efek skillnya, dia tidak akan terkalahkan. Yi, di pohon dewa, klon Baby Ginseng sangat terkejut. Pada saat berikutnya, buah pohon dunia, melampaui buah pohon dunia tingkat transenden. Kemampuannya untuk meningkatkan pemahaman bahkan lebih kuat. Kalau dikatakan hanya meningkatkan pemahaman di menit-menit terakhir, sekarang bisa meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar sepenuhnya secara permanen. Tentu saja, ada juga batas atasnya, tapi sama sekali tidak masalah mengubah orang biasa-biasa saja menjadi jenius. Setelah memakannya, tidak peduli betapa bodohnya pemakannya, selama dia mau bekerja keras, dia pada dasarnya bisa melatih keterampilan ras super hingga sempurna dan maju menjadi penguasa seumur hidup mereka. Kemudian, buah jiwa juga mencapai transendensi. Skill ini menjadi favorit Chitong karena dapat meningkatkan kekuatan jiwa yang ditingkatkan. Jika buah jiwa dikembangkan menjadi keterampilan surgawi, ia bahkan dapat menciptakan sumber daya tingkat dewa, buah abadi, yang memungkinkan pemakannya menjalani kehidupan kedua dalam bentuk kehidupan mayat hidup. Sedangkan untuk tahap transendensi saat ini, tidak apa-apa. Hal utama adalah meningkatkan efek perbaikan jiwa. Sekalipun ia dipukuli menjadi jiwa yang tersisa, selama digunakan secukupnya, ia dapat pulih menjadi jiwa yang sempurna. Itu setara dengan mengatakan bahwa jika seseorang dicabik-cabik dan tubuhnya hancur berkeping-keping, mereka masih bisa diselamatkan. Seharusnya itu adalah sumber daya yang paling disukai dari sisa jiwa naga pemusnahan dunia. Pemulihan fisik, rohani, dan jiwa masing-masing lebih sulit dibandingkan yang lain. Baby Ginseng dulunya ahli dalam hal pertama, tapi sekarang, kekurangannya akhirnya teratasi. Bab 1274 Koki Tingkat Demigod 2. Tepat setelah itu, ledakan bulan, benih api kehidupan, hutan matahari, tubuh surgawi kayu hijau, pengendali tanaman, dan tumpukan keterampilan Super Baby Ginseng ditarik ke tingkat transendensi oleh Xiyu. Di sampingnya, klon Baby Ginseng Phantom, yang bertugas memberi nutrisi pada Xiyu, melihatnya secara bertahap menjadi lebih kuat karena terkejut dan iri. Ini bukanlah akhir. Keahlian, ledakan bulan, benih api kehidupan, hutan matahari. Tingkat keberhasilan fusi, rendah. Risiko penggabungan tinggi. Pada akhirnya,
Siyu memilih 3 skill dari tumpukan baby ginseng yang tidak terlalu besar dan menggabungkannya. Namun, meskipun ini adalah keterampilan dengan tingkat keberhasilan fusi tertinggi di antara tumpukan keterampilan baby ginseng, konsumsinya masih sangat mengerikan. Bagaimanapun, fisik Siyu saat ini sebanding dengan totem normal, tetapi setelah mulai menyatu, penglihatan, pendengaran, dan tubuhnya masih menurun dengan cepat, dan tubuhnya menjadi kaku, kulitnya mulai menyusut, pecah-pecah, dan berkerut, dan miliknya rambut hitam menjadi pucat. Baik itu energi atau kekuatan hidupnya, semuanya dengan cepat jatuh. Bahkan jiwanya mulai kabur. Apalagi kali ini, tanpa tubuh utama baby ginseng yang bertugas menyembuhkan secara gila-gilaan, tekanan pada Siyu semakin besar tanpa dukungan seorang penyembuh. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Di bawah dorongan Ling, Susu, dan hewan peliharaan lainnya, dia melihat cahaya kesuksesan dalam kesadarannya yang berangsur-angsur pusing. Ledakan. Pada saat ini, saat baby ginseng menerobos, seluruh kekuatan alami reruntuhan mythical terkuras olehnya dan berubah menjadi reruntuhan desolate. Di saat yang sama, di luar reruntuhan, cahaya matahari dan bulan tampak semakin kuat. Bahkan di beberapa tempat pada siang hari, mereka bisa menyaksikan peristiwa akbar matahari dan bulan bersinar bersamaan. Di lautan tidak jauh dari tempat Siyu dan yang lainnya menerobos, sesosok makhluk hidup tingkat totem meninggalkan laut dan menatap ke langit dengan heran. Ini, apakah manusia setengah dewa baru telah lahir? Ia sebenarnya bisa merampas kekuatan matahari dan bulan dengan kecepatan seperti itu. Siapa sebenarnya itu? Mengapa saya tidak memiliki kesan sama sekali? Tidak, mungkin itu adalah kebangkitan dewa yang terutama mengembangkan kekuatan matahari dan bulan. Kecepatan penyerapan yang sangat cepat. Di sisi lain, Dewa Pohon Kejadian Dewa Tanah asal setengah dewa melihat kecepatan penyerapan kekuatan matahari dan toren matahari antara matahari dan planet biru dengan ekspresi terkejut. Jika ia memiliki kecepatan untuk menyerap tenaga matahari, apakah ia masih perlu mengandalkan tidur untuk mengimbangi konsumsinya? Siapa sebenarnya itu? Penggabungan skill baby ginseng kali ini tidak diragukan lagi menyatu dengan kekuatan matahari dan bulan. Karena merupakan terobosan di planet biru, fenomena langit berbintang yang ditimbulkannya tidak tertutupi sehingga banyak ahli yang merasakannya. Laki-laki malaikat, sucubus perempuan. Sekelompok orang luar juga melihat ke langit dengan heran. Sepertinya makhluk hidup yang cukup baik juga telah lahir di planet biru. Seolah-olah bahkan mereka, yang memiliki wawasan tinggi, mengakui keterampilan ini. Kesuksesan. Di Mythical Ruins of Desolate, Siyu berbicara dengan mulut yang mengerut. Wajah keriputnya mengembun menjadi bentuk krisan dengan ekspresi bahagia, dan matanya berwarna hijau. 11 dan hewan peliharaan lainnya juga dipindahkan. Yang paling heboh adalah baby ginseng yang berhasil mencapai level setengah dewa. Menerobos adalah hal kedua, itu dengan santai menerobos dari level tuan ke level totem. Tapi kuncinya adalah skill baru yang dibawa oleh fusion skill. Ledakan bulan, api kehidupan, hutan matahari telah menyatu menjadi kecemerlangan matahari dan bulan. Keahlian, kecemerlangan matahari dan bulan. Level tingkat kuasi dewa. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari api matahari lahir di tubuh api bulan. Secara otomatis dapat menyerap esensi matahari dan bulan untuk disimpan di dalam tubuh. Esensi matahari dan bulan dapat diubah menjadi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas kehidupan, atau dapat menjadi benih api yang meledakkan kekuatan kehidupan. Jika diledakkan, dapat memaksimalkan mobilisasi hukum matahari dan bulan, sehingga menghasilkan fenomena matahari dan bulan bersinar bersamaan. Divine skill tipe restorasi pasif yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Saat dia melihat skill ini, Siyu merasa bahwa keberuntungan ras Kirin telah diwarisi oleh Ling. Kemudian itu dibagikan kepadanya. Apa kekurangannya datang? Skill pasif untuk menyerap kekuatan matahari dan bulan dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Ini lebih mudah daripada kontrak laut biru susu. Bagaimanapun, susu harus mengambil inisiatif untuk memobilisasi itu. Dibutuhkan banyak waktu untuk memobilisasi terlalu banyak energi. Namun, benih api yang secara otomatis menyerap kekuatan matahari dan bulan ini tidak hanya menghemat biaya waktu, tetapi juga meningkatkan daya tahan bayi ginseng secara signifikan. Selain itu adalah keterampilan pemulihan pasif tingkat dewa. Ini berarti efek restorasi pastinya tidak buruk. Saat itu, dengan kebaikan dunia,
setidaknya makanan untuk tim akan sepenuhnya gratis. Selain itu, penghancuran diri Dewa Semu secara langsung meningkatkan kekuatan tempur Baby Ginseng ke tingkat yang luar biasa. Mungkin ia benar-benar memiliki harapan untuk mendapatkan izin pertama dalam membunuh dewa dalam tim. Sayangnya, skill ini sama dengan kebaikan dunia. Pembatasannya agak besar. Kebaikan dunia hanya dapat digunakan dalam tubuh makhluk hidup dunia. Misalnya, di planet biru, di tubuh Zi kecil, di domain penciptaan, dan di bintang Raja Dunia. Adapun matahari dan bulan bersinar bersama, jika kekuatan matahari dan bulan yang tersimpan di dalam tubuh abis, efeknya hanya dapat ditampilkan di tempat yang terdapat matahari dan bulan. Untungnya, ada bintang dan bulan serupa di sebagian besar tempat di langit berbintang di alam semesta. Planet-planet seperti itu juga sangat penting. Mereka adalah sumber daya kosmik yang harus diandalkan oleh banyak planet kehidupan, seperti planet biru. Misalnya, setelah hukum planet biru dilanggar, kelangsungan pengoperasian planet ini terutama bergantung pada kekuatan bintang-bintang di alam semesta. Namun, di mulut alien seperti Zilan, matahari dan bulan di galaksi tempat planet biru berada relatif biasa saja. Di alam semesta juga terdapat sejumlah kecil bintang yang melahirkan otonomi. Karena energi mereka begitu besar, setelah evolusi berhasil, mereka pada dasarnya memiliki kekuatan super surgawi. Tingkat super surgawi juga dikenal sebagai tingkat pancaran matahari. Begitulah kejadiannya. Bab 1275 Koki tingkat demigod 3. Bahkan raksasa kosmik yang memakan planet tidak berani memprovokasi bentuk kehidupan bintang dengan mudah. Pada saat ini, saat Baby Ginseng berhasil menembus level setengah dewa, rasanya sangat menyenangkan. Terutama kontrolnya terhadap World Grace skill yang bahkan lebih kuat. Ternyata pemanfaatan Baby Ginseng di dunia setara dengan ginseng sekolah dasar yang berlari meminta 100 yuan kepada ibunya dan harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Itu membahagiakan, tapi tidak sepenuhnya. Dan kini, ginseng yang sudah lulus itu langsung mewarisi sebagian aset keluarga. Sekalipun berhasil sedikit, dibandingkan dengan keuntungan yang besar, rasio hemat biaya tidak diragukan lagi sangat tinggi. Ya, awasi aku. Di bawah tangisan bahagia Baby Ginseng, ia secara langsung mengendalikan tanaman merambat crowd control untuk mengikat Siyu. Kekuatan alami tumbuhan dari seluruh planet biru dimobilisasi oleh Baby Ginseng dan diubah menjadi kekuatan kehidupan. Melalui kontak, tanaman merambat ini terus-menerus mengirimkan kekuatan hidup ke Siyu. Dalam sekejap mata, tubuh Siyu yang sangat lemah dan lemah segera memulihkan kekuatannya. Rambut pucatnya berangsur-angsur menjadi hitam, dan kulitnya yang keriput kembali normal. Setelah menyelesaikan semua ini, Baby Ginseng menjadi sedikit celana dalam. Itu terutama karena dia baru saja menerima fusi skill, dan itu juga sangat melelahkan. Untung saja susu telah menyiramnya dengan si cleansing spirit. Kalau tidak, dia dan Siyu mungkin akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Namun, jarang sekali ia berevolusi. Agar semua orang melihat betapa kuatnya itu, setelah menyembuhkan Siyu, Baby Ginseng terus memobilisasi kebaikan dunia. Ia secara pasif mengambil inisiatif untuk mempercepat penyerapan kekuatan matahari dan bulan dan memadatkan buah baru. Meski mengaku tidak ingin menjadi koki, namun tubuhnya tetap sangat jujur. Kekuatan dunia berubah menjadi kekuatan elemen logam. Bambu besi yang legendaris tumbuh di depan Eleven, membuatnya takjub. Seperti yang diharapkan darimu. 11 mengungkapkan cintanya dan langsung menariknya keluar. Di pohon ginseng besar, buah spasial legendaris, buah matahari, buah bumi, dan buah angin terkondensasi satu persatu. Itu diserahkan kepada Bugi, Chitong, Little Ji, dan Ling melalui tanaman merambat. Itu adalah produksi massal sumber daya legendaris. Setelah berada di luar jangkauan, sumber daya legendaris yang dulu ingin diperoleh Siyu kini berada dalam jangkauan Baby Ginseng, yang kini dapat memanfaatkan kekuatan planet biru untuk memproduksinya secara massal. Ya, Baby Ginseng berdiri di atas pohon dengan tangan di pinggul. Namun, nafasnya menjadi semakin berat, dan tubuhnya mulai mengecil. Ia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak buruk, Siyu tersenyum. Namun saat ini, Susu melihat rekan satu timnya sedang makan. Tanda tanya besar muncul di kepalanya, dan dia melihat ke arah Baby Ginseng. Tidak, Susu memprotes. Di mana makananku? Dukun, bebek, Daki juga memprotes.
Di mana makananku? Diduga kaisar yang menjulang tinggi itu mengincar kakak dan dia. Ya, baby ginseng memandang susu dan daki dan sedikit terkejut. Yi, susu, bukankah kamu sangat energik? Aku sedikit lelah sekarang. Aku pasti akan melakukannya besok. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu, aku akan menyiapkan makanan yang dibuat khusus besok. Susu menggembungkan wajahnya. Dukun, bagaimana dengan saya? Daki cemas. Mungkinkah dia ingin kakak susu mengurus makanannya lagi? Awalnya Daki mengira setelah baby ginseng menjadi manusia setengah dewa, ia bisa berganti koki. Susu memang bertanggung jawab atas makanannya yang biasa. Namun, susu selalu suka menambahkan bahan pada kristal elemen air bebek, seperti menambahkan kekuatan pembersih untuk mengubahnya menjadi kristal pembersih. Itu tidak terlalu cocok dengan selera abis Dak. Yi, baby ginseng menunjuk ke arah Ling dan melihat Ling langsung menyerahkan air mata bayi ginseng yang telah dikumpulkannya sebelumnya kepada Daki. Bebek, baiklah, dari situasi saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi seluruh tim untuk penuh di masa depan. Si Yu tersenyum. Meski saat ini sudah dirawat, namun dampaknya belum juga pulih. Lagi pula, beban mengontrak begitu banyak hewan peliharaan di atas levelnya juga ada, dan dia perlu beradaptasi secara bertahap. Dia berkata dengan lelah, ayo kembali. Aku sudah lama keluar, tapi aku belum memberitahu Dong Huang tentang Kaisar Si. Saat mereka mengetahuinya, mereka pasti akan sangat bersemangat. Saya akan kembali dan istirahat selama 2 hari sebelum melanjutkan menambah poin. Pada saat ini, Eleven, yang sedang menggigit bambu, memandang Si Yu dan sedikit mengangkat kepalanya. Aduh, Si Yu, bukankah sebelumnya kamu setuju untuk menjelajahi reruntuhan Kaisar waktu bersama senior Lu? Mengapa kamu menjelajahinya sendirian? Si Yu baru saja hendak pergi ketika dia tertegun. Dia ingat malam dia mendapatkan kristal reruntuhan dan tidak tahu apa itu. Kemudian, senior Lu datang untuk menjelaskan dan setuju untuk menjelajahi reruntuhan Kaisar waktu bersama. Jantung Si Yu berdetak kencang. Dia memandang Eleven dan berkata, mengapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? 11 merasa dirugikan. Bukankah ini tugas Ling? Ling mengerutkan kening, menunjukkan bahwa ia tidak mau disalahkan. Saya belum lahir pada waktu itu, oke. Si Yu berkata dengan geli, lupakan saja, aku hanya bercanda. Tidak perlu mengingatkanku. Saya mengingatnya dengan jelas. Namun, saya khawatir reruntuhan itu akan berbahaya, jadi saya sengaja tidak menelepon senior Lu. Hewan peliharaannya tampak ragu-ragu, sementara hati susu sakit karena ingatannya akan tetesan air. Mengapa ingatan Si Yu masih sangat buruk setelah memberikannya kepada Si Yu? Mungkinkah ini akibat dari penambahan poin? Memang, seiring bertambahnya usia, ingatannya mudah menurun. Yi, saatnya memberi makan. Baby ginseng melambai. Sepertinya ia bisa melakukannya lagi. Si Yu dan yang lainnya kembali ke Dong Huang lagi. Selama periode waktu ini, tidak ada hal besar yang terjadi. Hanya saja ketujuh Dewa Inatela, Zilan, dan manusia Phoenix berada di Dong Huang. Dong Huang benar-benar tidak mampu menghibur mereka. Kelompok orang ini juga mengetahuinya, jadi mereka hanya menggunakan Dong Huang sebagai tempat peristirahatan. Setelah makan beberapa kali dan mengurus urusan mereka sendiri, mereka tertidur satu persatu dan menunggu pohon dunia selesai dibangun. Bab 1276 Koki Tingkat Demigod 4. Di sisi lain, malaikat laki-laki dan sucubus perempuan sangat aktif di barat. Saat ini, para dewa planet biru tingkat setengah dewa dan kebangkitan telah mengetahui bahwa bentuk kehidupan di luar bumi telah turun dan keberadaan peradaban luar bumi. Misalnya, para malaikat dan iblis dari planet biru telah bergabung dengan pihak lain. Mereka juga mencari orang yang cocok untuk diambil dari para pengirim ini. Melalui mereka, berbagai faksi mengetahui dengan lebih jelas bahwa Dong Huang tidak bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, kombinasi Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng sebanding dengan Dewa Super. Hal ini menyebabkan Dong Huang menjadi eksistensi unik di planet biru. Di aliansi planet biru, hak berbicara Dong Huang juga meningkat secara maksimal. Ini kebalikan dari alam semesta. Di alam semesta, ada juga aliansi planet biru yang dibentuk oleh 5 ras dewa utama planet biru, Kaisar Luar Angkasa, dan faksi Lin Feng, planet terapung. Namun, di antara mereka,
Faksi Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng adalah yang terkecil dan terbaru. Setelah kembali ke Donghuang, Si Yu langsung mengadakan pertemuan online melalui link dan mengundang sumber surgawi legendaris, Presiden Lin, dan Lu Qinyi. Masalah Kaisar Si sangatlah penting, dan tidak pantas jika terlalu banyak orang mengetahuinya. Si Yu hanya memanggil dua pemimpin Donghuang dan Senior Lu untuk memberitahu Senior Lu tentang Kaisar Si. Dia tidak membawanya menjelajahi reruntuhan untuk menebusnya. Si Yu, apa masalahnya? Apakah sisa jiwa naga pemusnahan dunia telah teratasi? Setelah Si Yu kembali, Presiden Lin langsung bertanya. Mereka mengira Si Yu telah pergi untuk berurusan dengan sisa jiwa naga pemusnahan dunia dalam pengasingan setengah bulan terakhir. Si Yu berkata, tidak, aku tidak memperhatikan naga itu. Ngomong-ngomong, sepertinya aku belum pernah melaporkan hal ini sebelumnya, sudah lama sekali. Senior Lu, apakah kamu ingat ketika aku menjelajahi reruntuhan roh heroik di medan perang mayat hidup ibu kota kuno dan mendapatkan kristal reruntuhan? Lu Qinyi awalnya bingung mengapa Si Yu menariknya ke pertemuan tingkat tinggi, tetapi setelah mendengar kata-kata Si Yu, dia langsung ingat. Aku ingat, ya, saat saya menjelajahi reruntuhan roh kepahlawanan, saya mendengar suara sejarah. Kemudian, saya melihat adegan komunikasi antara Kaisar Si dan Mu Huiyin. Tepat setelah itu, Kaisar Si melihatku melewati sungai waktu. Lagi pula, dia membuang kristal reruntuhan dari reruntuhan roh heroik. Apa? Setelah Si Yu selesai berbicara, sumber surgawi legendaris dan Presiden Lin melebarkan mata mereka. Jangan takut dengan apa yang akan saya katakan selanjutnya, kata Si Yu. Kaisar Si sebenarnya masih hidup. Saya mengikuti petunjuk kristal itu untuk menjelajahi reruntuhan Kaisar Si. Lalu aku melihat hantu yang ditinggalkan Kaisar Si. Apa? Setelah Si Yu selesai berbicara, sumber surgawi legendaris, Presiden Lin, dan Lu Qinyi melebarkan mata mereka. Melalui layar, telinga Si Yu berdenging. Batuk, masalahnya sekarang adalah Kaisar Si terjebak di reruntuhan dan tidak bisa keluar. Dia membutuhkan bantuan kita, kata Si Yu. Menyimpan, kita harus menyelamatkan Kaisar Si apapun yang terjadi. Legendaris sumber surgawi segera berteriak. Kaisar yang paling dia hormati adalah Kaisar Si. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan Donghuang untuk mendirikan negara dan membangun kembali Donghuang. Biarkan aku menyelesaikannya, ini bukanlah sesuatu yang Donghuang mampu selamatkan dengan sendirinya. Tepat setelah itu, Si Yu memberitahu beberapa dari mereka bahwa Kaisar Si telah menembus tingkat Dewa Super dan terjebak dalam reruntuhan era kosmik. Saat ini, mereka bertiga sudah tercengang. Hal ini sangat penting. Selanjutnya, saya berencana hanya memberitahu Pohon Dunia, Kaisar Luar Angkasa Senior, dan Senior Lin Feng. Oleh karena itu, Donghuang kita juga harus membantu planet biru untuk naik level dengan sekuat tenaga. Menggunakan ini sebagai tujuan paling penting, kembalinya senior tingkat Dewa Super akan menjadi pendukung terbesar Donghuang. Semua orang tercengang, jantung mereka masih berdebar kencang. Mereka awalnya berpikir bahwa merupakan kejutan terbesar bahwa Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng masih hidup. Siapa sangka Kaisar Si masih hidup dan dialah yang melakukan yang terbaik di antara 5 Kaisar Donghuang. Si Yu, anak ini, mendapat senior tingkat Dewa Super. Konyol, Si Yu juga menghela nafas dengan emosi. Tampaknya, dalam ruang dan waktu ini, di antara 7 legenda Donghuang, hanya Kaisar Wu, Permaisuri, dan Kaisar Naga yang telah meninggal. Saya harap mereka bisa berbuat lebih baik di ruang paralel. Si Yu berdoa dalam hatinya. Selanjutnya, Si Yu berkomunikasi dengan Divine Source Legendary dan yang lainnya tentang Kaisar Si. Kemudian, dengan alasan berurusan dengan sisa jiwa naga pemusnahan dunia, dia menutup rapat. Saat pertemuan berakhir, Si Yu buru-buru mengirim pesan pribadi kepada Senior Lu. Maaf, Senior Lu, aku berjanji padamu untuk menjelajah bersama sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, ini adalah reruntuhan yang mungkin menyebabkan Kaisar Si menghilang. Aku khawatir ada bahaya, jadi aku tidak meneleponmu. Lu Qinyi, tinju.jpg. Si Yu menggaruk pipinya. Sepertinya dia tidak keberatan. Baiklah, mari kita memulihkan diri dulu. Selanjutnya, Si Yu kembali ke Ping Cheng. Setelah sembuh, dia terus berkultivasi. Dia pertama kali menggunakan sejumlah besar buah pohon dunia tingkat transenden untuk meningkatkan kemampuan belajarnya.
Dia menghabiskan 11 hari mengembangkan bakat penguatan spasialnya ke level 8. Sedangkan untuk bakat penguatan waktu, agak sulit untuk dikembangkan. Saat ini, masih di level 5, jadi Siyu tidak terburu-buru. Setelah bakat penguatan spasialnya mencapai level 8, kekuatan spasial Siyu meningkat sedikit lagi. Siyu mulai dengan berani menambahkan poin ke Little C. Dia awalnya ingin Ling menerobos ke level setengah dewa terlebih dahulu, sesuai dengan urutan masuknya, tetapi Ling mengatakan bahwa rasio hemat biayanya terlalu rendah. Terobosan Little Z seharusnya mampu secara langsung membawa Beastaming Space pertama Siyu ke level legendaris. Lebih baik biarkan Little Z melakukannya terlebih dahulu. Tepat setelah itu, Siyu mencapai level legendaris. Pada saat itu, ia dan Qi juga bisa menembus ke tingkat setengah dewa. Bahkan pada saat itu, dia bisa membiarkan Little Ji dan Daki melakukan terobosan di Beastaming Space kedua. Ini menghemat waktu dan tenaga. Setelah hening beberapa saat, Siyu menyatakan bahwa dia menyukai orang yang rasional seperti Ling. Tambahkan poin, tambah poin, tambah poin. Siyu mulai menambahkan poin terakhir ke Little C. Bola ungu itu jatuh di tangan Siyu. Ia lebih menantikannya. Meskipun menambahkan beberapa penderitaan, kali ini bisa naik level. Disertai dengan titik-titik cahaya ungu. Kekuatan dunia, transendensi. Dunia batin, transendensi. Berkah dunia, transendensi. Ledakan. Kekuatan besar seperti bintang muncul dari tubuh Little C. Tingkat kehidupannya segera mencapai tingkat totem. Pada saat yang sama, saat Little Z menerobos, belenggu Beastaming Space pertama Siyu akhirnya mengendur. Dia tidak terlalu mengandalkan meditasi dan langsung mengandalkan penambahan poin secara terus-menerus agar hewan peliharaannya memberikan umpan balik untuk menyelesaikan terobosan. Dinding kristal spasial merah sepenuhnya berubah menjadi emas. Batas atas level Beastaming segera meningkat. Fisik Siyu bahkan secara langsung memperoleh penguatan legendaris. Siyu telah mencapai level legendaris. Bab 1277 menerobos penjinak binatang legendaris 1. Tingkat legendaris. Itu sangat simbolis. Di langit berbintang di alam semesta, mungkin hanya sesederhana level 9 dari Beastaming System. Namun, di dunia planet biru, yang tertinggi hanya level 9, itu seperti nama yang diberikan oleh planet biru. Itu adalah ahli hebat yang bisa meninggalkan namanya bahkan setelah ribuan atau 10.000 tahun. Beastaming Space pada dasarnya dapat menampung 9 makhluk tingkat totem. Satu orang adalah pasukan totem. Dalam 2500 tahun sejarah Dong Huang, hanya ada 7 penjinak binatang legendaris. Ini masih merupakan negara yang dapat diuji yang telah menghasilkan Beastamers legendaris paling banyak. Dan sekarang, Siyu telah pindah ke Beastaming World. Dalam hampir 4 tahun, dia akhirnya mencapai level ini dengan kecepatan pertumbuhannya yang mengejutkan. 3 tahun, level legendaris. Gunung Salju Naga Es, Siyu, dan halaman belakang yang lainnya. Siyu memegang dunia bintang di tangannya. Cahaya kemajuan masih melekat di antara kedua pihak. Halo terobosan Little Z sepertinya telah mewarnai langit menjadi seperti bima sakti, mempesona dan cemerlang. Cahaya keemasan menyebar dari tubuh Siyu, menyilaukan. Menangis. 11, Bugi, Baby Ginseng, Citong, Susu, Ling, dan Qi mengelilingi dataran es dan memandang Siyu, yang sedang menerobos, dengan mata berbinar. Pada saat ini, dunia kecil yang diwakili oleh Beastaming Space pertama Siyu tampaknya telah berevolusi. Ukurannya tiba-tiba bertambah, dan sejumlah besar kekuatan alam melonjak, mengubah dunia di sini. Sebagai hewan peliharaan yang dikontrak dari Beastaming Space pertama, Eleven dan yang lainnya menikmati umpan balik dari terobosan Siyu hampir seketika. Dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan terobosan Baby Ginseng, krisis pangan di tim sudah banyak mereda. Alasan mengapa Eleven dan yang lainnya lapar bukan hanya karena mereka terlalu kuat dan terlalu banyak aktivitas, tetapi juga karena Siyu. Karena kontraknya berada di atas level dan level spasial mereka, itu tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan banyak hewan peliharaan. Tapi sekarang, saat Siyu menerobos, Beastaming Space milik Siyu segera menjadi seperti skill yang disukai dunia. Ia dengan gila-gilaan mengekstraksi nutrisi dari dunia luar dan mengubahnya menjadi nutrisi khusus untuk diberikan kepada hewan peliharaan. Ini hanyalah perubahan paling mendasar. Selain itu,
Berdasarkan kekuatan asli mereka, Eleven dan yang lainnya langsung merasakan bahwa mereka telah diperkuat. Ada masukan yang komprehensif, dan kualitas berbagai statistik mereka meningkat sebesar 5 hingga 10%. Kali ini, peningkatan Siyu lah yang menyebabkan pertumbuhan hewan peliharaan. Beastamers dan hewan peliharaan selalu memberikan umpan balik satu sama lain dan meningkat bersama. Saat Siyu menerobos, Eleven dan yang lainnya merayakannya dengan gembira. Little Ji dan Daki saling tos, dan Daki dikirim terbang, mengutuk Little Ji karena jahat. Pada saat ini, Siyu masih tenggelam dalam terobosan dan belum menikmati manfaat penuh dari terobosan tersebut. Tubuh, roh, jiwa. Siyu juga telah menembus kemacetan dan mencapai dunia baru setelah menerobos. Kekuatan fisik, kekuatan roh, kekuatan jiwa, semuanya telah mencapai standar tingkat totem. Ditambah dengan keterampilan seperti kekuatan spiritual dan domain Taiji, melawan totem sendirian bukanlah masalah lagi. Mungkin ketika mencapai puncak level ini, dia bisa menjadi tak terkalahkan di bawah level setengah dewa. Jika ia mempelajari keterampilan bertarung tingkat tinggi di alam semesta dan membiarkan Beastaming Space kedua berkembang, ia mungkin juga dianggap memiliki kekuatan bertarung setengah dewa. Kekuatan pertempuran Siyu hampir menyamai hewan peliharaannya. Meskipun manusia tidak cocok untuk bercocok tanam, mereka tidak dapat menahan kondisi uniknya. Tentu saja, ini masih bukan hal yang paling dikhawatirkan oleh Siyu. Dia sangat prihatin dengan perubahan dalam bakat penjinak binatangnya. Peningkatan Beastaming Space secara otomatis akan meningkatkan Beastaming Talent asli sebanyak 1 level. Ketika Beastaming Space pertama Siyu mencapai level 9, telepati dan indeks keterampilan yang menyertainya akan ditingkatkan. Adapun bakat spasial dan penguatan waktu dalam kontrol fisik dan pembelajaran selanjutnya, yang pertama harus mengikuti level Beastaming Space kedua, sedangkan yang terakhir hanya dapat dikembangkan sendiri dan tidak dapat menikmati manfaat dari naik level. Efek telepati memang meningkat. Siyu menutup matanya dan segera merasakan bahwa jangkauan telepati terbesar telah mencapai tingkat transnasional. Jangkauannya adalah setengah dari planet biru. Bahkan jika hewan peliharaan yang dikontrak berada setengah jarak dari planet biru, kedua belah pihak masih dapat mempertahankan telepati dan berkomunikasi. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan khusus yang dapat membantu kehidupan lain membangun hubungan mental. Misalnya, jika orang biasa yang tidak dapat berkomunikasi secara telepati ingin berkomunikasi dengan beberapa binatang yang tidak dapat berbicara atau berkomunikasi secara telepati, Siyu sepenuhnya mampu membuat koneksi telepati untuk mereka berdua dan membiarkan mereka berkomunikasi secara normal, jangka waktu tertentu. Selain itu, Taiji, naga hijau, pohon dunia, dan keterampilan resonansi juga ditingkatkan seiring dengan peningkatan telepati. Sayangnya, skill Passage of Time membutuhkan waktu dan dukungan bakat penguatan spasial. Peningkatannya tidak terlalu besar. Di sisi lain, indeks keterampilan akhirnya menghasilkan perubahan kualitatif baru setelah tidak ada peningkatan kualitatif sebanyak 2 kali. Terlepas dari jumlah halaman baru yang tidak lagi dipedulikan Siyu, halaman tambahan muncul di indeks keterampilan, dan pola seperti kompas muncul. Apa ini tadi? Dengan preseden tungku fusi keterampilan sebelumnya, Siyu segera menjadi bersemangat dan menyelidiki dengan cermat. Lalu, dia agak terkejut. Pengurangan keterampilan. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini dapat membantu hewan peliharaan yang dikontrak dalam mengembangkan keterampilan baru dengan mengonfirmasi efek keterampilan tersebut. Hal ini dapat mengurangi metode pembelajaran keterampilan ini. Semakin kuat skill yang disimpulkan, semakin besar konsumsi Beastamer. Siyu terkejut. Dia awalnya ragu-ragu, tetapi ketika dia mencoba, dia segera memastikan kengerian dari kemampuan ini. Bab 1278 menerobos penjinak binatang legendaris 2. Seperti yang diketahui semua orang, setelah mencapai tingkat totem, bentuk kehidupan transenden dapat secara mandiri mengoptimalkan dan mengubah keterampilan yang diajarkan menjadi keterampilan rasial, meningkatkan keterampilan rasial tersebut, dan bahkan secara mandiri mengembangkan keterampilan baru sesuai kebutuhan. Meskipun ada cara untuk melakukannya, mereka yang berhasil semuanya adalah bentuk kehidupan totem yang luar biasa. Dan pengurangan keterampilan ini adalah kemampuan untuk membantu Beastamers dalam membantu hewan peliharaan mereka mengembangkan keterampilan baru sendiri. Kontrak hewan peliharaan, bayi ginseng.
Efek keterampilan dapat menciptakan obat khusus yang dapat mengubah perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan, dan itu tidak dapat diubah secara permanen. Siyu mencoba membuat konsep keterampilan baru. Kemudian, skill deduction compass segera berputar. Tingkat keberhasilan pengurangan rendah. Risiko pengurangan tinggi. Apakah kamu ingin terus menyimpulkan? Siyu tertegun dan menyerah untuk menyimpulkan. Tidak ada gunanya dia membiarkan hewan peliharaannya mempelajari keterampilan ini. Keterampilan jelek seperti itu memiliki risiko yang sangat besar. Mungkin dampak yang tidak dapat diubah lebih penting. Namun, apakah keterampilan seperti itu pasti akan membunuh senior Lin Feng? Siyu menggelengkan kepalanya dan terus membiarkan imajinasinya menjadi liar. Kontrak hewan peliharaan, bayi ginseng. Efek keterampilan, perjalanan ruang waktu. Tingkat keberhasilan pengurangan, 0. Siyu. Efek keterampilan, dapat membuat buah khusus yang memungkinkan pengguna bermeditasi dan berkultivasi secara otomatis tanpa beban apapun saat tidur setelah memakannya untuk meningkatkan level Bistamer. Tingkat keberhasilan pengurangan, sangat rendah. Risiko pengurangan, sangat tinggi. Apakah kamu ingin terus menyimpulkan? Apakah itu perlu? Mengapa ini lebih sulit daripada menambahkan beberapa keterampilan kuasi ilahi? Siyu agak tidak puas saat melihat ini. Dia merasa keterampilan ini tidak terlalu kuat. Namun, setelah memikirkannya lagi, Siyu mengerti. Dia dan hewan peliharaannya menanggung beban penambahan poin pada keterampilan super dan keterampilan penggabungan. Dan pengurangan skill ini sepenuhnya ditanggung olehnya, jadi kesulitannya, mungkin lebih besar. Namun, pada saat ini, Siyu masih terobsesi sepenuhnya. Dia merasa ini adalah hal baik yang tiada taranya. Lebih nyaman melatih hewan peliharaan. Dia sebenarnya dapat menyesuaikan efek keterampilan dan menyimpulkan metode pembelajaran keterampilan dari efek ini. Dengan cara ini, meski mungkin lebih merepotkan daripada meniru keterampilan orang lain, keuntungannya adalah dia punya satu pilihan lagi. Selama metode pengajarannya memberikan persyaratan yang belum pernah dia dengar, tidak masalah. Indeks keterampilan sebenarnya sangat kuat. Siyu berpikir keras. Jika bumi benar-benar planet biru dari era terakhir dan dia benar-benar dari era terakhir, apakah indeks keterampilannya juga merupakan harta karun yang dia bawa dari era terakhir? Apakah ini mirip dengan domain Taiji dan domain naga hijau? Di dunia luar, Eleven dan yang lainnya sudah merasa cemas. Fluktuasi terobosan Siyu telah lama berhenti. Namun, Siyu masih di sana dengan mata tertutup, ekspresinya berubah sangat drastis. Baik itu totem Zi kecil yang dipegang Siyu, atau 11 dan orang lain yang mengelilinginya, mereka memandang Siyu dengan bingung. Akhirnya, Eleven mau tidak mau memanggil Siyu sebelum membangunkannya dari segmen uji coba. Siyu perlahan membuka matanya dan melihat hewan peliharaan di sekitarnya. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Aku punya kabar baik untukmu. Misalnya, tingkat keberhasilan penambahan poin pada keterampilan super telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Keahlian super telah ditingkatkan menjadi kemahiran Dao. Kemudian, di bawah pengembangan ras Anda sendiri, itu adalah keterampilan kuasi ilahi. Tidak terlalu sulit untuk mengembangkan dukungan buah baby ginseng. Dengan kata lain, era 7 atau 8 keterampilan kuasi ilahi akan segera datang. Hewan peliharaan dari Bistamers alien itu memiliki banyak keterampilan kuasi ilahi. Kalian bisa melakukannya selanjutnya. Selamat, anak-anak kecil. 11 dan yang lainnya saling memandang dan sangat gembira. Ini adalah penjinak binatang legendaris. Besar. Hewan peliharaan bersorak kegirangan, sangat bersemangat. 11 memimpin untuk bersorak karena memiliki keterampilan super paling banyak. Selain itu, tingkat keberhasilan penambahan poin pada keterampilan kuasi ilahi juga meningkat pesat. Misalnya, Eleven, tingkat keberhasilan batu kincir yin yang Anda telah berubah dari sangat rendah menjadi rendah. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menahannya. Misalnya, formasi pedang pembunuh abadi Citong dan angin berkah Ling bahkan telah mencapai tingkat keberhasilan menengah dalam penambahan poin. Tidak sulit untuk menambah poin hingga mendekati kesempurnaan. Bencana alam Ji kecil dan hati jurang daki bahkan lebih mudah. Mungkin kedua keterampilan ini relatif buruk. Sebagai keterampilan kuasi ilahi, tingkat keberhasilan penambahan poin sebenarnya tinggi. Lumayan, kata Siyu gembira. Namun, di sampingnya,
Little Ji dan Daki menangis diam-diam karena suatu alasan. Mereka memahami bahwa keterampilan mereka adalah sampah dan tidak layak. Siyu tersenyum dan merasa level legendarisnya sangat bagus. Sebenarnya sangat mudah untuk menambahkan beberapa keterampilan kuasi ilahi. Misalnya, Little Ji's Cataclysm, Daki's Heart of the Abyss, dan Baby Ginseng's World Grace lebih mudah untuk ditambahkan. Tingkat keberhasilannya cukup bagus. Siyu berpikir sejenak. Dia pasti akan memprioritaskan pemberian Baby Ginseng rahmat dunia. Ini adalah rasio yang paling hemat biaya. Adapun mengapa skill World Grace begitu mudah untuk dialokasikan poinnya, Siyu berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan sifatnya. Hanya ketika keinginan dunia saat ini mengizinkan, barulah mereka dapat menggunakan rahmat dunia untuk memobilisasi kekuatan dunia. Jika kehendak dunia tidak mengizinkannya, maka skill ini tidak akan berguna. Ketika sampai di planet Raja Dunia, Siyu memperkirakan skill ini tidak bisa digunakan lagi. Bagaimanapun juga, planet Raja Dunia adalah bentuk kehidupan kosmik. Bahkan jika rahmat dunia maju ke keterampilan surgawi dan menjadi keterampilan surgawi tingkat transenden, itu mungkin tidak dapat dengan paksa merampas kekuatan planet Raja Dunia. Sebaliknya, ia akan ditampar sampai mati. Bab 1279 menerobos penjinak binatang legendaris 3. Namun, jika kemahirannya tinggi, akan sangat berguna untuk pergi ke planet tingkat rendah tersebut. Pada saat itu, bukan Baby Ginseng yang dianugerahkan ke seluruh dunia, tetapi Baby Ginseng yang menganugerahkan kekuatannya kepada mereka. Yah, tingkat keberhasilan penggabungan keterampilan super juga meningkat. Saya akan berpikir tentang hal ini. Sekarang, mari kita menerobos dulu untuk Ling. Siyu mengusap Little Z, yang telah berubah bentuk karena cubitannya. Dia tersenyum dan berkata, "Si kecil, tubuhmu juga telah berevolusi dan ditingkatkan, kan?" Z kecil mengangguk dengan berat. Itu akan menjadi planet tingkat rendah. Di langit berbintang di alam semesta, planet dibagi menjadi 4 tingkatan. Planet tingkat rendah, planet tingkat menengah, planet tingkat tinggi, dan planet super. Mereka berhubungan dengan tingkat setengah dewa totem, tingkat dewa super, dan tingkat kosmik. Saat ini, Z kecil akan mendekati standar planet tingkat rendah. Harus dikatakan bahwa ini harus dianggap sebagai planet dengan pertumbuhan tercepat. Pada dasarnya tidak ada tekanan untuk terus berkembang. Agar planet-planet lain bisa berkembang pesat seperti ini, mereka perlu menggantungkan diri di langit berbintang di alam semesta, memanfaatkan kekuatan alam semesta untuk menanggung potensi bahaya yang mungkin ada di kosmos. Melalui perjalanan waktu yang tak terhitung jumlahnya, mereka mungkin naik menjadi planet tingkat rendah. Namun, pertumbuhan Little Z dapat dipercepat hanya dengan mengalokasikan poin keterampilan. Bagi bentuk kehidupan di planet, mencapai planet tingkat rendah adalah awal dari evolusi dan tahap awal. Siyu berpikir sudah waktunya untuk mulai mengolah si kecil. Siyu juga belajar sesuatu dari Zilan. Selain manusia, bentuk kehidupan kosmik juga merupakan ras yang dirawat dengan sangat baik oleh planet Raja Dunia. Bagaimanapun, kedua belah pihak berasal dari ras yang sama. Selain manusia bisa membawa lebih banyak binatang terkontrak untuk bertransmigrasi ke planet Raja Dunia, bentuk kehidupan di planet juga bisa. Adapun manusia yang mengontrak bentuk kehidupan kosmik dan kemudian memuat setumpuk kehidupan dalam bentuk kehidupan kosmik, itu adalah metode curang yang sempurna. Setelah Kaisar Luar Angkasa menerobos ke tingkat dewa, hewan peliharaan ke-10 yang dikontraknya adalah makhluk hidup planet. Dia sudah lama bereksperimen dengan metode ini. Setelah mengetahui dari Void Mantis bahwa Siyu telah mewarisi putra bintang yang ditinggalkan oleh Kaisar Luar Angkasa, Zilan secara alami memperkenalkan metode curang ini kepada Siyu. Semua konsumsi tambahan akan ditanggung oleh planet Raja Dunia itu sendiri. Sayangnya, masih ada beberapa batasan. Planet Raja Dunia bukanlah orang bodoh. Beastamers paling banyak dapat mengontrak beberapa nyawa, tetapi puluhan miliar kehidupan transenden mungkin ada di tubuh bentuk kehidupan planet. Oleh karena itu, ia juga menyesuaikan aturan untuk teleportasi bentuk kehidupan di planet. 1. Bentuk kehidupan yang dapat diteleportasi dengannya harus merupakan bentuk kehidupan asli di planet ini atau telah menyelesaikan asimilasi. Misalnya, jika Siyu tidak mengontrak Turtle, Little Quas Snake, dan Shorty, dia bisa membawa mereka ke planet Raja Dunia melalui tubuh Little Z,
tapi dia harus membiarkan Little Z mengubah mereka menjadi kehidupan asli di dalamnya, tubuh terlebih dahulu. Sama seperti dulu, Blue Planet memodifikasi manusia asing menjadi manusia asli. Aturan ini membuat banyak orang menyerah. Bagaimanapun, proses ini mungkin sama dengan yang terjadi pada manusia di planet biru saat itu. Mereka akan kehilangan bakat dan kemampuannya, dan kehidupan mereka akan merosot. Ada risiko tertentu. 2. Tingkat kehidupan suatu bentuk kehidupan planet tidak boleh melebihi tingkat Master Raja. Bagi manusia, level 4 adalah batasnya. Untuk bentuk kehidupan transenden, pangkat komandan adalah batasnya. Aturan ini membuat Siyu sangat tidak berdaya. Namun, meski ada banyak batasan, hal itu juga sangat menggiurkan. Lingkungan planet Raja Dunia jauh lebih unggul dibandingkan tempat lain di alam semesta. Bahkan lingkungan planet Raja Dunia selalu dikelilingi oleh sekumpulan planet. Dikatakan bahwa ada 9 bintang super dewa. Siyu awalnya ingin mengeksploitasi metode curang, tetapi batasannya terlalu banyak. Aturan ini seharusnya disesuaikan oleh Raja Planet Dunia untuk mendukung kehidupan planet. Meskipun dia tidak bisa berbuat curang sekarang, bukan berarti dia tidak bisa berbuat curang di masa depan. Sama seperti planet biru yang memberikan berkah kehidupan, planet Raja Dunia terkadang juga memberikannya. Jika peluangnya bagus dan seseorang mendapat dukungan dari planet Raja Dunia, peraturannya juga bisa diubah untuk individu. Oleh karena itu, selain memikirkan cara untuk mendapatkan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik dalam jumlah besar di planet Raja Dunia, memikirkan cara agar si kecil mengakui ibu lain juga merupakan cara yang stabil untuk menghubungkan planet Raja Dunia dan planet biru. Namun, yang terakhir ini jelas lebih sulit. Jangan biarkan kehidupan di dalam tubuhnya berkembang terlalu cepat. Menekan tingkat dunia. Kalau begitu, ingatlah untuk menjaga ketiga anak kecil itu, kata Siyu pada Z kecil sambil menunjuk ke arah Turtle, Little Kuas Snake, dan Shorty di tubuhnya. Tekad dan pelatihan khusus dari orang-orang ini sudah cukup. Z kecil berulang kali menyetujuinya. Pada saat ini, Siyu yang energi menatap Ling lagi. Setelah aku selesai makan, aku akan memberimu beberapa poin untuk ditembus. Baby Ginseng, sajikan hidangannya dulu. Bayi Ginseng, Ling, baiklah. Terobosan Ling relatif mudah. Hanya ada 2 keterampilan yang cocok untuk fusi. Salah satunya adalah mesin pamungkas, dan yang lainnya adalah jaring surgawi. Yang pertama dianggap sebagai jenis kontrol mekanis yang berbeda, hampir mencakup segalanya. Ling pada dasarnya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh mekanik lain di level yang sama, sementara mekanik lain memiliki kecerdasan terbaik. Sebelumnya, tingkat keberhasilan menggabungkan kedua keterampilan ini sangat rendah. Sekarang setelah menjadi level menengah, Siyu dengan mudah membantu Ling menyelesaikan terobosan dan evolusinya. Mesin utama, jaring surgawi telah menyatu menjadi roh mekanik. Keahlian, semangat mekanik, level tingkat kuasi dewa. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ia dapat berubah menjadi roh mekanis dan memiliki kemampuan kontrol mekanis seperti dewa dan kecerdasan yang dapat memata-matai kebenaran. Setelah perpaduan kedua skill tersebut, Ling mengalami perubahan yang sangat spesial. Tubuh utamanya berubah dari mesin 100 transformasi menjadi tubuh ilusi yang tampak seperti proyeksi holografik. Meskipun masih bersembunyi di dalam kubus Rubik dan terlihat melalui layar, Siyu tahu bahwa tubuh utamanya telah berubah. Kemungkinan cederanya pun lebih kecil. Bab 1280 menerobos penjinak binatang legendaris 4. Dengan cara ini bukan hanya kecerdasan transenden terbaik, tetapi prototipe kecerdasan tingkat dewa. Di dalam kubus Rubik berwarna hijau dan putih, roh mekanik Ling, yang hanya memperlihatkan tubuh bagian atas, merasakan pikirannya halus dan sangat nyaman. Perasaan ini bahkan lebih memuaskan daripada memakan buah pohon dunia Baby Ginseng. Keterampilan kuasi ilahi ganda. Ling menjadi makhluk hidup ketiga di tim yang memiliki 2 keterampilan kuasi ilahi setelah Baby Ginseng. Sedangkan yang kedua adalah susu. Selama periode ini, ia sepenuhnya menelan kekuatan warisan reruntuhan Laut Biru dan mencapai puncaknya. Kontrak Laut Biru dan roh pembersih lautnya akhirnya pulih ke tahap keterampilan kuasi ilahi. Meskipun roh reruntuhan memperkirakan bahwa warisan susu akan memakan waktu 1 dekade, ia tidak menyangka susu akan mencapai level totem begitu cepat melalui metode lain, serta devouring tak terbatas yang transenden untuk membantu pencernaannya.
Terlalu lambat untuk dengan patuh menerima warisan. Susu bisa langsung menelannya. Di samping, Eleven, Bugi, dan yang lainnya saling menunjuk. Bugi mengomel pada Eleven untuk waktu yang lama dan mengatakan bahwa ada keuntungan jika menerobos nanti. Lihat, 11 adalah satu-satunya yang tersisa dengan keterampilan kuasi ilahi. Meskipun hanya memiliki satu, itu adalah keterampilan kuasi ilahi. 11 tidak puas. Wow, lalu susu itu apa? Aku berhasil menembus setengah dewa dengan itu. Saat kedua binatang itu berkicau, Si Yu juga agak emosional. Prototipe kecerdasan tingkat dewa, di langit berbintang di alam semesta, ada juga perlombaan mesin, tetapi mereka belum mencapai tingkat kosmik. Yang terkuat hanya berada pada level super surgawi dan memiliki kecerdasan super surgawi. Meski Ling telah menjadi orang nomor satu di planet biru, namun masih ada perbaikan yang harus dilakukan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu hanya memiliki sedikit skill serangan, Ling. Apakah ada yang kamu inginkan? Si Yu jarang bermurah hati. Dia akan memberikan kemampuan pengurangan skill pertama kepada Ling. Biar kupikir, Ling tertegun. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, saya ingin mempelajari Starry Sky Storm. Bencana kosmik yang ditemui orang-orang di tengah jalan membuat Kirin mati. Si Yu berpikir keras. Apakah Ling khawatir ia juga akan menghadapi badai kosmik ketika ia berubah menjadi kapal perang kosmik dan membawa seluruh tim melakukan perjalanan di laut kosmik? Tapi memang, perjalanan kosmik sangat berbahaya. Sama seperti seseorang menghadapi pusaran, terumbu karang tersembunyi, badai, dan tsunami saat berlayar di laut, navigasi kosmik bahkan lebih berbahaya. Oleh karena itu, peradaban langit berbintang membandingkan wilayah inti alam semesta dengan laut kosmik. Terlalu banyak bahaya yang harus dialami jika seseorang ingin mencapai sana. Jika tidak ada pelaut luar biasa yang memimpin, contoh seperti ras Kirin tidak akan jarang terjadi. Mengapa Space Emperor dan yang lainnya mengirim 5 orang untuk membiarkan mereka memilih rute yang berbeda? Ia akan musnah sekaligus oleh bencana kosmik. Oleh karena itu, jika Si Yu tidak ingin mengalami kecelakaan di laut kosmik, tampaknya sangat penting untuk memelihara salah satu hewan peliharaannya menjadi pelaut yang berkualitas. Si Yu memandang Ling. Yah, dengan peningkatan buff keberuntungan, masih ada peluang untuk memodifikasi dirinya menjadi kapal perang kosmik, gadis kapal mekanik, sepertinya itu adalah Ling. Badai langit berbintang, tenang, aku serahkan misi penting agar kita bisa melakukan perjalanan langit berbintang dengan aman di masa depan padamu. Ling menghela nafas sedikit. Kalau tidak, jika tidak diserahkan, ia benar-benar berencana untuk menunggangi naga dan berlarian. Ia melirik Bugi. Kereta. Wow, sebagai bentuk kehidupan kosmik pertama dalam tim, Bugi merasa kemampuannya diragukan dan langsung merasa tidak puas. Namun, dalam sekejap, ketika ia mengira bisa lepas dari misi transportasinya, ia kembali lemas dan memilih berbaring. Baiklah, baiklah, biarkan Ling yang menjadi transportasinya jika ia mau. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi petarung kartu truf di kapal perang kosmik. Dalam pertarungan di langit berbintang, bagaimana bisa ia kalah dari panda? Ini seperti pertarungan di lapangan. Itu sama tidak ilmiahnya dengan binatang buas yang kalah dari ikan.